A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cepet deh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu. A'udzu. Saya susu. Zu. 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 A'udzu. A'udzu. Saya zu. Zu. Saya zu. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ya, ternuhun ka saderek rizki anu parantos ngaoskeun tilawatil Quran sekaligus tahsin ya.
dipersering lagi tilawahnya supaya lebih lancar. Baik, insyaallah kita mulai kajian kitab Fiqhus Sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan hadirin hadirat sekalian, di kesempatan sore hari ini kita bisa memulai kajian mengkaji kitab. Jadi ini bukan hanya jiping, sebetulnya kalau ada bukunya bawa aja ya. Ayo negara do bukunya ini sudah punya. Belum? Belum ya. Hari belum berarti nggak ada nguken aja dulu. Kitab ini pertama namanya Fiqhus Sunnah. Jadi dari dua kata itu. Jadi ini nanti saya Abdi Cumarios pakai dua bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda karena di alam Sunda gitu. Mungkin ini teman-teman yang nonton via YouTube ya, mohon maaf kalau ada sedikit bahasa Barat, Jawa Barat. Anggap saja sebagai media pembelajaran untuk memahami bahasa Sunda begitu ya. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena kajiannya walaupun di musola kecil kayak begini, tetapi kita bikin online supaya mungkin kawan-kawan, Bapak Ibu di tempat-tempat lain yang jauh atau yang sambil di perjalanan pulang kerja begitu ya, juga bisa ikut menyimak. Tapi bagi yang tidak bisa menyaksikan live seperti ini, insya Allah kita akan upload di YouTube Hasbi Channel. Jadi tiasa sambil masak seueur kuotana nu ngangge tiasa ngangge wifi tetangga nyalira. Ya tiasa nanti di ini. Dan saya biasanya begitu, Bu. Jadi sudah beberapa lama ini saya tolabul ilmunya bisa sambil naik sepeda, bisa sambil nyetir, bisa sambil masak, sambil nyuci piring, bisa saya gedein aja. Sambil tidur mah nggak bisa, mohon maaf. Apalagi sambil main game, susah. Jadi sambil naik sepeda dengerin, termasuk diantara mendengarkan fikih sunnah versi yang dibacakan, pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Indonesia belum ada. Jadi sarana tolabul ilmi itu sebetulnya sekarang mah udah mudah banget gitu. Udah mudah. Tinggal kitanya mau atau tidak gitu. Tinggal kitanya mau atau tidak. Jadi kalau sambil goes sepeda itu bisa dapat ceramah mungkin 1 jam atau 1 jam setengah. Sisanya mah capek ya, menikmati kecapean dan pemandangan. Atau capek dengar ceramah, dengar matan gitu ya, diulang-ulang sambil ngapal. Saya lagi menghafal matan Jazariyah. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i ya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbi. Ada yang udah hafal? Udah Rahman hafal? Ya begitulah, kita manfaatkan waktu-waktu untuk talabul ilmu. Sambil ngaladangan di warung bisa. Setel. Nah terus nggak banyak materinya, ceramah udah banyak. Tapi kalau buku dibacakan versi bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda masih susah. Nah, mudah-mudahan kita nanti jadi pionir juga.
ya Hasbi Channel bisa menghadirkan inovasi-inovasi terbaru gitu. Kenapa? Karena kenapa harus baca buku, Ustaz? Jadi tolabul ilmi atau bahasa tulisan atau bahasa manusia yang paling detail itu bahasa tulisan sebetulnya. Yang sudah ditulis, dibukukan. Ya. Makanya cenah si Ustaz ieu mah ngaji teh cuma dibaca we wungkul. Dibaca itu karena ini yang dibaca teh Bu udah dibaca oleh beberapa orang ini teh. Yang nulisnya sendiri mungkin baca dia coret, oh ini nggak pas, jadi gitu. Apalagi ini diterjemah lagi, ya kan? Yang nerjemah juga saya karena pernah nerjemah beberapa buku. Itu kalau nerjemah, pertama terjemah dulu, habis itu baca lagi, udah 2 kali itu kan. Habis itu nanti sebelum diserahkan ke editor, baca lagi, minimal 3 kali. Yang nerjemahnya, nanti editornya baca lagi sama dia, ya kan? Udah dicetak, dibaca lagi yang quality QC ya, kontrol, quality control, ada lagi baca. Jadi buku yang dibaca dengan redaksi yang detail itu sebetulnya adalah level keakuratan yang cukup tinggi gitu ya. Makanya jangan aneh, insya Allah di kajian kita orang coba baca ya, habis itu mungkin nanti kita ambil intisari-intisarinya. Seperti apa? Saya mencoba menambahkan hal-hal yang mungkin memudahkan kita untuk lebih dipahami. Nah, tentang buku ini, Fikih Sunnah, dari namanya saja sudah ketebak. Buku ini berbicara tentang kajian untuk pembahasan tentang bab fikih. Namanya juga fikih. Ya. Kemudian as-sunnah. As-sunnah itu artinya mungkin al-hadis. Jadi fikih atau bisa juga thariqatur rasul. Jadi langsung yang mengacu kepada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis, ya, juga tentu saja merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Tetapi kalau di dalam pembahasan fikih itu terkenal, ya, dalam pembahasan fikih itu adalah pembahasan dalam bab funun, fan ilmu agama Islam, ilmu-ilmu syariat, itu yang paling ngejelimet sebetulnya, paling sesah. Ya, makanya karena saking susahnya ini, ya, saking susah. Nah, susah itu gimana? Untuk menyimpulkan satu kesimpulan fikih tertentu itu dibutuhkan sekian banyak dalil. Dalil Al-Quran ada enggak? Habis itu merujuk ke hadis. Merujuk ke hadis, hadisnya sahih, layak dijadikan dalil atau tidak, gitu. Terus setelah dapat hadis, ini benar enggak pemahaman hadisnya seperti ini, gitu. Habis itu merujuk lagi, ada nggak dari, kalau tidak ada dari Quran, hadis, dari ijma, nggak ada dari ijma, dari kias, ibu-ibu langsung kerung, nah caranya tahu Ustaz. Ini istilah-istilah memang tidak bisa disampaikan. Upami nu sajorelatan kita belajar ilmu-ilmu Islam. Ya, saya juga belum memahami secara mendalam tentang fikih, makanya bikin kajian ini supaya minimal dapat bahan gitu ya, bisa belajar bersama. Walaupun alhamdulillah ya kunci-kuncinya barangkali mungkin selama pesantren di Al-Azhar Kairo, di pesantren sebelumnya, kemudian di Al-Azhar di Mesir, mudah-mudahan yang sudah pernah dipelajari itu hadir kembali gitu, insyaallah. Nah, buku ini kalau dalam bab fikih itu termasuk kitab fikih atau buku fikih yang paling banyak dicetak sekarang itu di dunia, gitu. Termasuk yang paling banyak dicetak, paling tidak ditulis, dicetak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, gitu ya, terang. Bahasa lain mungkin ada. Ya. Dan spesialnya apa? Spesialnya adalah buku ini disampaikan dengan cara yang mudah dicerna tadi.
Jadi kalau belajar fikih rada pabaliut, ya. Menurut ini, menurut itu, terlalu kebanyakan pendapat para ulama yang dinukil, akhirnya bingung sendiri, gitu. Ustadz, ya, mah bukunya tidak bersumber, tidak bersandar kepada pendapat mazhab tertentu, misalkan. Memang betul. Jadi ini Syekh Said Sabiq, ya, dalam metode menyusun buku Fiqh Sunnah ini, beliau memang merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama fikih, fuqaha. Jadi pami disebutkan ulama itu banyak, ya. Ada ulama lughah, ada ulama bahasa, ada ulama bahasa juga ada yang spesialis di bidang tertentu, misalnya spesialis di bidang nahwu, spesialis di bidang sorof dan seterusnya, ma'ani, bayan, balaghah dan seterusnya. Ada yang spesialis, ada ulama tafsir, gitu ya. Di kita mah kan lebih sering kajiannya tafsir, ya. Spesialis ulama tafsir juga macam-macam pendekatannya. Ada yang tafsir pendekatan fikih, ada tafsir pendekatan, ada tafsir umum, ya. Macam-macam lah. Nah, kalau kita sebut fuqaha berarti dia ulama dalam bidang fikih. Memang takhusus dalam bidang fikih. Saya nggak bisa dikatakan sebagai alim fil fikih, fuqaha nggak bisa, fakih nggak, usaitid, kalau ustad kecil belajar. Ya. Jadi makanya saya lebih senang kajian ini mungkin kita basic baca, cenah atuh ngaos kitu mah di bumi we nya mah ngawe hari di bumi hari tiasa mah. Ya, biasanya di bumi mah bobo tapi mengerjakan yang lain. Pemidi dia makan mau tidak mau mendengarkan, ya, menyimak. Ada yang tidak mengerti, ditaroskeun, dijawab kalau bisa, kalau enggak nanti kita jawab pekan depan, kan gitu. Nah, di antara kelebihan lagi fikih sunnah ini buku tidak terlalu tebal dalam bahasa Arabnya, ya, 3 jilid, 4 jilid. Bahasa Indonesia terjemahan 5 jilid, sebesar-besar ini. Tetapi disusun oleh penulisnya dalam waktu 20 tahun lebih. Subhanallah ente ibu, subhanallah ente. 20 tahun lebih buku segini, gitu. Ya, artinya apa? Menunjukkan keseriusan beliau di dalam menyusun buku. Berarti melewati berbagai tahap, ya, tahap pemikiran, pengumpulan pembahasan, ya, merujuk kepada referensi-referensi banyak, 20 tahun lebih. Syekh Said Sabiq, ya, sebetulnya doktor juga. Beliau itu bukan hanya sekedar syekh, maksudnya bukan syekh dari sisi akademisinya ada. Beliau doktor dari Al-Azhar University. Ya. Pengarangnya Syekh Said Sabiq, lahir tahun 1915, wafatnya tahun 2000. Beberapa bulan sebelum saya sampai ke sana, jadi nggak sempat ikut ketemu talaki. Terus lulus dari Fakultas Syariah. Ya. Jadi memang berpuluh-puluh tahun beliau bergelut dengan dunia pembahasan fikih syariah dan sejenisnya, sehingga punya kapasitas untuk menyampaikan ini. Gitu. Nah. Kemudian buku ini tadi disebutkan termasuk di antara buku yang paling banyak, buku fikih yang paling banyak dibaca, ya, orang di berbagai negara. Juga adalah merupakan buku fikih yang pernah mendapatkan King Faisal Award. Jadi bukan sembarangan buku ini, gitu. Selevel Malik Faisal pernah menganugerahkan award, ya, penghargaan kepada Syekh Said Sabiq dalam bidang studi dirasat Islamiyah, studi ilmu-ilmu Islam, ya. Dan banyak hal. Terus para ulama banyak membacanya juga. Bahkan ini kan buku membahas tentang sunnah, hadis. Ada di antaranya, ya, ulama hadis
kontemporer yang sangat terkenal, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau membaca, mengkaji, bahkan kemudian mentakhrij hadis-hadis yang ada di buku ini. Ya, dan berbagai ulama lainnya, termasuk diantaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya, sangat mereferensikan buku ini. Nah, secara panjang-panjang ini kan bukan untuk kita aja. Jadi dengan mukaddimah seperti ini, mudah-mudahan kita semakin qanaah, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh beliau, meskipun memang ada para ulama juga yang menyampaikan catatan-catatan terhadap buku ini dan cara pembahasannya dan ini itunya. Cana ieu naon mazhabna Ustaz buku ini dah. Khususnya kalau di kita mah kan relatif tidak bermazhabnya. Ya di sini maksudnya di Garduh Ciparai begitulah kita persempit. Tetapi bagi meskipun demikian beliau tidak mencela orang yang mengikuti pendapat mazhab tertentu. Cenderung beliau juga merujuk ke banyak referensi-referensi dari berbagai mazhab. Tetapi saya yakin ketika beliau merujuk istilahnya pendapat-pendapat mazhab itu bukan untuk mencari mempermudah diri gitu. Ya, bukan untuk mempermudah dalam artian ngarah gampang diambil gampang, nah bukan. Nah, tetapi beliau disampaikan di sini, insyaallah kita akan mulai bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, pengantar penulis Syekh Said Sabiq. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat manusia sejak zaman dahulu hingga akhir zaman. Demikian juga kepada seluruh keluarga, orang-orang yang mengikuti petunjuk dan ajarannya hingga hari kiamat. Buku ini merupakan jilid pertama dari kitab Fikih Sunnah yang di dalamnya membahas masalah-masalah fikih Islam yang disertai dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah yang sahih dan ijma' para ulama. Kajian dalam buku ini dipaparkan dengan gaya bahasa yang mudah, dicerna dan lengkap yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Di samping itu saya berusaha untuk tidak mengangkat perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama. Namun jika tidak dapat dimungkinkan karena permasalahan yang mengharuskannya, maka saya akan mengemukakannya dengan sekilas. Dengan begitu buku ini diharapkan dapat menampilkan gambaran fikih Islam yang benar. Inilah di antara misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah di permukaan bumi. Buku ini juga diharapkan dapat membuka pintu pemahaman umat manusia mengenai Allah dan Rasul-Nya, mempersatukan umat Islam supaya tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menghilangkan perbedaan pendapat dan bid'ah, fanatisme maksudnya. Dan fanatisme, ya, fanatisme buta maksudnya, yang menyebabkan terjadinya perpecahan di antara umat, ya, sampai apalagi berantem, sampai menganggap beda mazhab beda organisasi seolah-olah beda agama. Nah itu yang ini diantaranya kenapa lahirnya buku ini. Buku ini juga diharapkan dapat menghapus prasangka sebagian orang yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Inilah kontribusi yang saya persembahkan sebagai bukti saya kepada agama. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang sekeyakinan. Kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal bakti ini bermanfaat, disertai keikhlasan dan hanya mengharapkan keridhaannya semata. Hanya Allah tempat kita berpegang, dialah sebaik-baik pelindung. Kairo 15 Sya'ban 1365 Hijriah, As-Said Sabiq. Ya, jadi hal yang paling penting dalam buku apapun antum baca muqaddimahnya. Jadi muqaddimah itu di antara inti buku. Makanya termasuk dalam konstitusi, ya. Yang paling inti dalam konstitusi kita apa? Ya pembukaannya gitu, baca pembukaannya. Sedikit tadi juga ingin saya sampaikan. Jadi biasanya atau bukan biasanya, di dalam Islam itu ada, kalau kita persempit ya,
kita bikin global, maka ada 3 hal pokok dalam Islam itu. Yang pertama, yang berkaitan dengan aqaidiyah, akidah. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan hal-hal keyakinan, akidah. Itu keyakinan hati. Kemudian kalau akidah nanti ada yang berkaitan dengan yang kita sebut ada arkanul iman, ya, dan lain sebagainya, turunan-turunannya. Ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan syariah amaliyah, dalam artian makanya kita sebut fikih saja. Jadi fikih itu adalah al-ahkam, hukum-hukum, ya, al-amaliyah yang bersifat teknis, yang berkaitan dengan a'mal mukallafin, yang berkaitan aya pakuat pakaitan hartos bu bahasa Indonesia hartos ari nonton sinetron maknya mani bolotot bilih gitu. Jadi disebut fikih itu kenapa dia berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang apa? Hukum-hukum yang berkaitan tentang hal-hal teknis yang dilakukan oleh mukallafin. Mukallafin itu saha? Ya kita manusia. Nggak ada fikih untuk hewan. Maksudnya hewan ada pelajaran fikih untuk mereka, nggak ada. Ya, untuk siapa? Untuk kita. Makanya disebut fikih. Nah, yang kedua dalam Islam itu fikih. Yang ketiga adalah secara globalnya akhlak. Ya, perilaku, budi pekerti. Nah, intisari Islam itu sebetulnya. Aku dingin eta Ustaz ada ayat tafsir, ada sejarah, ayat ada Bu. Ada usul fikih, ada mustalahul hadis, itu mah fan ilmu ya. Fan ilmu yang memudahkan kita untuk bisa memantapkan ketiga sisi utama, 3 dimensi utama di dalam berislam gitu. Ya. Tadi yang pertama akidah, kedua syariah ya mungkin secara umum. Yang ketiga syariah ini yang paling besarnya adalah fikih itu pembahasan. Yang ketiga adalah akhlak. Gitu. 3 itu aja. Kita belajar Quran, hadis semua bermuara ke situ. Gitu. Adapun fan ilmunya mah banyak nanti. Dalam ilmu bahasanya banyak banget. Ya ada 13 fan dalam bahasa. Orang mah hiji ge gak menguasai misalkan nahu, sorof gitu susah. Ya. Kemudian ada dalam ilmu tafsir aja banyak gitu. Ilmu hadis banyak banget. Nah, orang makanya sedikit-sedikit. Nah, lanjut ke daftar isi. Jadi nanti insya Allah kita di sini akan belajar di juz pertama tentang toharoh. Dari mulai pembahasan tentang air, jenis air dan lain sebagainya, tentang najis, ya, tentang bagaimana buang hajat, ya, buang air, nah, sunnah-sunnah fitrah yang disunahkan secara fitrah, dari mulai berkhitan, cukur bulu, jenis-jenis bulu di sini macam-macam ya, kuku dan seterusnya. Dari selanjutnya wudu ya, rukun wudu, sunah-sunah wudu, perkara yang membatalkan wudu, perkara yang tidak membatalkan wudu, perkara yang berkaitan dengan wudu ya. Kemudian mandi, gimana cara mandi, berapa hal yang haram dilakukan oleh orang yang hadas besar atau junub ya. Mandi sunnah itu seperti apa, tata cara mandi, ada juga tayamum. Kemudian fikih tentang orang yang haid ya. Dari definisi
waktu, masa bersuci dan seterusnya. Jadi mungkin bisa jadi ke depan ini pembahasannya agak vulgar ya, nggak apa-apa, ada bahas fikih. Antum jangan ini mikirnya gitu ya. Ini mikir ilmu aja. Nah, dan terus nanti akan pembahasan sholat. Ya, dari hukumnya, hukum meninggalkan sholat, waktu-waktu sholat, azan, iqomat, syarat-syarat sholat, tata cara sholat, fardu-fardu sholat, sunnah-sunnah sholat, sholat-sholat sunnah, tadi sunnah-sunnah sholat, sholat-sholat sunnah. Ya. Dari mulai sunnah rawatib, witir ya, dan seterusnya. Salat jamaah dibahas di sini. Dibahas juga tentang masjid, tempat-tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat sholat, misalkan kuburan, gereja, seterusnya. Tirai di depan orang yang menunaikan sholat, boleh nggak lewat di depan orang sholat? Nah, tidak, non dalilna. Nah, gitu. Minimal kita pernah mendengar dalilna teh pernah ngadangu pernah. Dina kitab naon? Dina kitab fikih sunnah, mana kitabna namut heula. Teh naon kan? Gitu. Beberapa hal yang dibolehkan dalam sholat, beberapa yang makruh dalam sholat, beberapa yang membatalkan sholat, mengqadha sholat, sholat orang sakit, sholat khauf dan tata caranya, sholat dalam perjalanan, ya, menjamak sholat dan waktu pelaksanaannya, sholat dalam kapal laut, kereta api, pesawat terbang, doa-doa ketika dalam perjalanan. Nah, tamat tuh, udah tamat daftar isinya mah. Sampai di sini ada pertarosan. Pertarosan belum ada pembahasan. Ya. Ya. Kita lanjut lagi. Syekh Said Sabiq sebelum memulai pembahasan tadi di judul-judul yang disebutkan, beliau membahas dulu tentang universalitas dan tujuan syariat Islam. Jadi ini walaupun dalam pembahasan fikih ya Bu, fikih. Kenapa? Fikih itu ya, sering orang menyebutnya masalah-masalah ijtihadiyah. Memang betul, banyak di situ masalah-masalah ijtihadiyah. Fikih furu, betul, karena banyak sebagian besar pembahasan-pembahasan furu, cabang gitu. Tapi pertanyaan nih, apakah setiap fikih itu furu? Setiap masalah fikih itu furu? Coba antum yang di aliyah, di sentimen sama aliyah. Enggak, maksudnya kan ada belajar tuh. Apakah setiap masalah fikih itu furu? Tidak. Tidak teh kenapa tuh? Contoh masalah fikih yang bukan furu, yang bukan cabang. Contohnya apa? Ya sholat, gampang aja. Qimus sholat, ada, iya kan? Waktu zakat, misalkan dalam sholat yang bukan furu, bukan cabang dan tidak boleh diperdebatkan dan tidak boleh berbeda pendapat. Misalkan waktu sholat wajib, ya kan? Berapa? 5 kali dalam sehari. Waktu-waktunya, ada waktu-waktunya, ya kan? Jumlah rakaat, ada jumlah rakaatnya. Syarat dan rukun, kan gitu. Itu masalah-masalah fikih yang nggak boleh dirubah. Tidak la majal lil ijtihad. Tidak ada peluang di situ untuk siapapun ulamanya, siapapun mazhabnya. Cing mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, beda nggak dalam yang barusan kita sebutkan? Enggak kan? Jumlah sholat subuh, mungkin mazhab anu sholat subuh di situ 3, ada nggak yang begitu? Nggak ada. Sholat subuh di tempat kami waktunya adalah jam 5 sore, ada nggak? Nggak ada. Karena itu adalah usul di dalam fikih, gitu. Jadi cana fikih mah eta mah furu kabeh tong dibahas eta mah. Loba ijtihad, betul nggak begitu? Salah. Yang ada mah saya memang ngebahas fikih itu. Iya, memang susah. Makanya saya pun juga baca aja di sini. Ya. Ini udah hasil pembahasan dan kajian ulama Syekh Said Sabiq,
ya, yang melanglang buana. Beliau pernah di Mesir, pernah di Al-Azhar, pernah di Saudi, ya, di Ummul Qura, di beberapa universitas lain, mengajarkan fikih, ya, dan mengkaji masalah fikih ini. Jadi begitu ya. Dalam masalah fikih ada yang furu, banyak. Makanya seringnya disebut masalah furu, cabang. Makanya dalam masalah maksudnya teh naon cenah teh cabang pokok usul gitu Ustaz. Jadi gini, jelaskan jangan. Ya. Jadi sering orang berbeda pendapat. Ya pertama ginilah. Rujukan kita di dalam berislam itu apa? Yang pertama, Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada apa saja? Ayat-ayat Quran pasti. Ada surat Al-Quran. Tetapi pembahasannya di situ cabrak, macam-macam. Ya kan? Ada yang berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan. Ada berkaitan dengan masalah muamalah. Ada berkaitan dengan masalah akhlak. Sejarah ada juga. Ya kan? Ada berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan ada. Ya. Banyak para ilmu pengetahuan barat masuk Islam itu gara-gara mengkaji Al-Quran. Ternyata ilmu saya itu cetek. Ini udah sekian ribu yang lalu menjelaskan lebih dahsyat dari saya. Gitu. Maurice Bucaille misalkan. Pernah baca bukunya? Belum. Saya juga baru judulnya aja, baru sama mendengar. Ya. Mendengar kisahnya. Dan yang lain dan yang lainnya. Gitu. Nah, tetapi kemudian dari sekian banyak pembahasan-pembahasan tadi di dalam Islam itu ada yang usul, ada yang pokok. Yang pokok itu nggak boleh ikhtilaf di situ. Tidak boleh berbeda pendapat. Mau bawa bendera mazhab apapun, mau hidup di zaman apapun, gitu. Kalau Islam, sholat. Sholat tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Islam bukan? Bukan. Keyakinan ya. Cenah Ustaz atuh geuning sholatna belang betong. Islam keneh henteu, Bu? Kadang sholat, kadang enggak. Islam. Ya. Tidak bisa kita mengatakan kufur bagi orang yang tidak melaksanakan sholat gara-gara karena malas. Islam keneh. Ya, tetapi kalau sholat sih itu wajib sholat mah hati-hati tuh. Kudu ditalungtik, ditanya benar itu mana tengok bilang begitu gitu. Benar yakin atau karena mabok ngomong gitu teh misalkan ke teler itu tidak selalu teler minum. Terus tidur ke teler kan. Kalau bating tidur ke teler itu TKD. Tidur sore teler di sama. Nah, itu harus ditalungtik, tidak boleh juga lah kemudian dihakimi, dijudge, saya kafir, tidak boleh juga, harus ditanya baik-baik dan seterusnya. Jadi Islam itu agama yang sangat hati-hati, sangat waspada, tidak mudah menjudge, menghakimi gitu orang. Jadi karena pokok sama cabang tadi ya. Gak apa-apalah pembukaannya agak lama dikit supaya kita agak bisa memetakan posisi fikih itu di mana. Jadi pami aya perbedaan pendapat nanti dalam masalah fikih ulah langsung saya mah beda jeung urang pendapat moal gaul yang saya mah. Enggak. Biasa dalam fikih. Ya. Nah, mana tadi usul sama furu. Mayoritas dalam hal yang bersifat keyakinan, akidah itu adalah usul, mayoritas. Nah, cenah mayoritas Ustaz memang ada dalam keyakinan, dalam akidah yang cabang. Ada? Bingung saya mau jawab iya, takut salah. Ada nggak? Ada. Ya.
Maksudnya berbeda pendapat di situ apalagi ada sandaran dalilnya. Bukan apalagi, ketika ada sandaran dalilnya, ya boleh misalnya. Contoh misalkan, sifat haud Nabi di akhirat nanti kayak gimana? Nah, itu udah furu dalam akidah. Furu dalam akidah. Jadi, tapi tidak banyak. Yang di dalam furu di dalam akidah itu tidak banyak dan jangan dibanyak-banyakin. Gitu. Jangan diperbanyak. Udah, prinsipnya hal-hal yang kita tidak mengetahui dalam masalah akidah, masalah ghaib, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berandai-andai, hayang jelas abi macam di surga teh siga kumaha. Ya. Karena memang ada hal-hal digambarkan di dunia tidak akan kegambar. Dijelaskan juga otaknya itu tidak akan nyampe. Orang suruh ngejelaskan kumaha kondisi alun-alun Ciparai sekarang, tidak bisa tuh. Padahal di sana dagang, ngojek, jalan-jalan kan banyak bu. Ratusan orang berkeliling di sana dalam 1 jam kita kajian di sini, mungkin ribuan. Kita tidak bisa menjelaskan. Kenapa? Terbatas. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah akidah. Tadi masalah fikih, ada yang usul, ada yang pokok, tidak boleh berselisih di situ. Dan kalau ada yang berselisih, aneh berarti ya, aliran naon baru. Misal, sholat subuh 3 rakaat di dia mah. Nah, boleh itu kita curigation di situ. Ya, maksudnya tuh ini, aduh, nggak enak nih. Laporkan ke Pak Ustadz, laporkan ke Pak DKM, laporkan ke Pak siapa? MUI misalnya. Ya, yang aneh. Misalkan seperti masih ada juga yang sholat dalam sehari semalam 2 waktu. Di kita masih ada nggak? Ada di kita, di tempat lain ada. Nah, itu usul, ya, usul. Tetapi yang tadi, nah, di antara hal yang akan kita bahas itu banyak dalam fikih yang cabang. Kita lanjut. Tadi terus dugi universalitas dan tujuan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran agama yang suci, mudah dan syariat yang lengkap. Syariat yang lengkap nanti kita akan rasakan ketika membahas kajian fikih ini. Makanya dari mulai tidur sampai tidur lagi itu ada pembahasannya secara fikih. Ajaran yang dibawa Rasulullah SAW menjamin kemuliaan hidup umat manusia. Dengannya manusia akan memperoleh derajat tertinggi dan sempurna selama lebih kurang 23 tahun. Rasulullah SAW mengajak umat manusia menuju jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berhasil menyebarkan agama dan mempersatukan umat manusia dengannya. Universalitas risalah Islam. Universal itu non, Bu? Universal, ya, menyeluruh. Risalah Islam bukan risalah yang bersifat lokal, terbatas hanya pada satu generasi atau satu suku bangsa tertentu, sebagaimana risalah-risalah keagamaan yang turunkan sebelum Islam. Jadi sebelum Islam ada syariah yang sudah turun, ada sebelum syariah Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada yang diturunkan belum? Ada. Nabi Ibrahim diutus membawa syariahnya tidak? Ada. Secara akidah sama? Oh sama. Makanya usul tadi. Ya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhirat, hal-hal yang dalam akidah itu sama gitu. Allah yang satu, ya. Terus meyakini ada para malaikat dan seterusnya. Terus diturunkan kitab-kitab. Ya. Tetapi secara syariah yang berlaku misalkan, ya, syariat yang berlaku kepada umat Nabi siapa? Ya Nabi Ibrahim lah misalkan. Itu
terbatas hanya kaum Nabi Ibrahim saja. Atau orang yang hidup di zamannya. Ya, kaum Nabi Musa diturunkan syariat, ya di situ. Berlaku kepada kaum Nabi Musa dan di masanya saja. Ketika berganti kenabian, gentos deui oge. Tapi syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berlaku untuk siapa? Seluruh kaum, bade nu hideung, nu koneng, nu bodas, anu semi bodas, ya, anu belang, ya. Itu berlaku bagi mereka syariat Islam. Gitu. Kita di sini di Bandung pernah ke Afrika, Bu. Afrika sholatnya kumaha, Ustaz? Ya gitu ya, sami. Saya pernah ke beberapa negara Afrika, ke Sudan, ke Afrika Utara gitu ya. Di Mesir juga kan Afrika. Terus ke Eropa pernah, walaupun Eropa Timur, ke Turki gitu ya. Di negara-negara Arab apalagi. Mungkin ini Kang Denny nih yang lebih cing taros cara sholatnya orang di Amerika. Beliau mungkin 5 benua udah ya, pernah ya? Alhamdulillah. Yang lain juga yang ngiri sebetulnya pengen tuh. Ketinggal dari kicep-kicepnya begitu. Nah, sama, ada ya? Sama. Gitu. Paling dalam beberapa hal yang furu'nya beda. Anu utek-utekan, anu henteu curug nanti. Itu kan hal yang furu'. Jangan karena beda anu hiji utek-utekan anu hiji henteu, ya beda akidah cenah ieu mah. Nah, lain beda akidah atuh nu kitu mah. Nah, risalah Islam bukanlah risalah yang bersifat lokal terbatas hanya pada satu generasi atau suku-suku bangsa tertentu sebagaimana risalah kami turun kepada umat sebelum Islam. Risalah Islam merupakan ajaran bersifat universal yang ditujukan bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Ajaran Islam tidak dikhususkan untuk negeri tertentu atau masa tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran ini kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surat Al-Furqan ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat lain, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Surat Saba ayat 28. Yeah. Allah berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Beberapa ayat mungkin saya nggak harus terjemahkan, di sini mah ahli terjemah terus lebih paham soal. Dalam salah satu hadis sahih disebutkan, kana kullu nabiyyin yub'atsu fi qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila kulli ahmara wa aswada. Ya. Setiap nabi diutus khusus kepada kaumnya, dan aku diutus untuk yang berkulit merah dan yang berkulit hitam. Sahan berkulit merah sama kulit hitam teh? Da cenah aya nu kulit bodas manusia mah. Nah, dikatakan di antara yang kulit merah, kulit hitam itu jin dan manusia, sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Di antara bukti universalitas dan sumulia ajaran Islam adalah yang pertama, tidak terdapat suatu perkara dalam ajaran Islam yang sulit untuk diyakini atau dilaksanakan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Allah juga berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
Jadi Islam, syariat Islam mah mudah. Syariat Islam insya Allah sadayana semuanya bisa melaksanakan. Kalau yang tidak bisa melaksanakan gimana? Kalau ada syariat tapi kita tidak bisa melaksanakan gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya nggak gimana-gimana. Ma'fu, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaklumi. Ya. Misalkan haji, ada kewajiban haji, tetapi juga sudah kewajibnya juga sudah ada syaratnya. Ya liman istata'ta ilaihi sabila. Ada kewajiban lagi apa misalkan? Ya, ada syariat di dalam Islam. Makanya seperti tadi haji, saya sering sampaikan, haji itu rukun Islam, bukan hanya wajib. Ya. Rukun itu salah satu pilar Islam gitu. Tapi banyak kaum muslimin muslimat sampai meninggalnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Sok yang hadir di sini ada yang sudah haji? Yang dari sudah haji? Belum? Ibu udah haji? Umroh? Saya juga sudah umroh, belum disebut Pak Umroh sih. Karena yang wajibnya haji. Gitu. Nah, di dalam Islam ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak mampu. Dan tadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu jadi kaidah bahwa di dalam syariat Islam itu ya kemudahan itu adalah yang harus dikedepankan. Ya. Yang harus dikedepankan. Jadi kalau membahas satu hal yang kanu hese misalnya tamang bahas nate misalkan ustaz eta mah kanu hese wae. Nah, perlu dikasih ayat ini. Ustaz jangan cek Allah ge yuridu bikumul usra. Ya. Lakukan yang mudah, lakukan yang memungkinkan, insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surah Allah dalam surat Al-Hajj 78. Dia tidak memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi cenah tong diajar fikih hese engke terus sudah tahu teh susah ngamalkeunnya enggak juga ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Maqburi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza dinu yusrun." Ya. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini melainkan dia akan apa? Dikalahkan olehnya, oleh sikapnya dan caranya mempersulit agama ini gitu. Hese belajar fikih mah hese teh lamun langsung blek gitu kan. Ya sedikit-sedikit aja kita kunyah dikit-dikit dari buku juga yang menjelaskan fikihnya secara mudah. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ahabbud dini ilallahi al-hanafiyatus samhah. Agama yang lebih disukai Allah adalah agama yang lurus dan penuh toleransi. Nah, ini spirit dari syariat Islam itu begitu. Misalkan contoh, Bu, di kita mah mungkin bisa jadi ada pengalaman ya yang Deni ya. Mungkin orang karena menganggap dalam perjalanan misalkan di pesawat atau di kapal gitu ya, udah hese di sini mah cenah sholat juga ya. Sering nggak orang naik pesawat tidak sholat? Dari mana sok? Nggak tahu ya, nggak tahu. Bilang aja nggak tahu. Ya. Karena belum pernah. Tapi saya sering memperhatikan itu dari sana sebelum misalkan artinya di pesawat tuh melewati beberapa waktu sholat sare wes eta mah. Kenapa? Bisa jadi karena tidak tahu fikihna sholat di pesawat. Ada cenah nggak ada tempat wuduna kayak Ustaz. Atau nggak bisa. Ada yang mempersulit diri wudu gitu ya, habisin waktu ternyata baca caran basah di tempat
WC dan sekitarnya di tempat keluar teh, karena dia tidak tahu takalluf. Ya. Banyak orang yang mau wudu ngantri, ya wudu satu-satu habisin air. Kan ada kemudahan. Ada kemudahan tayamum. Salatnya ge nunggu, cenah nunggu, da ieu teh ka Ka'bah wae jadi abdi salat. Jadi ngadapnya pesawat ini, ngadap kita itu jadi nggak ke Ka'bah terus. Makanya saya tidak sholat. Benar nggak kira-kira itu? Sekilas sih benar ya. Sholatnya harus ke Ka'bah. Tapi ya tidak benar pemahamannya. Gitu. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat. Nah, itu. Jadi inilah yang nanti akan kita bahas di dalam pembahasan di kitab Fikih Sunnah. Yang kedua, kata Syekh Said Sabiq, di antara hal prinsip dalam syariah Islam, permasalahan yang tidak berubah, baik waktu dan tepatnya seperti akidah dan ibadah, ya, dijelaskan dengan sempurna dan terperinci. Di samping itu diterangkan dengan nas-nas yang lebih lengkap sehingga seorang tidak perlu lagi menambah ataupun menguranginya. Adapun permasalahan yang dapat berubah berdasarkan perkembangan waktu dan tempat, seperti problematika kemasyarakatan, urusan politik dan peperangan, sosial juga, ya, semuanya dijelaskan secara umum agar dapat mengikuti kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia di sepanjang masa. Di samping itu dapat juga dijadikan sebagai pedoman bagi para pemimpin dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, karena perkara-perkara seperti ini bersifat fleksibel. Nah, makanya dalam hal-hal tadi masalah politik, masalah sosial, kemasyarakatan, ya, masalah apalagi muamalah, bisnis, itu saklek nggak dalam syariat Islam? Tidak. Yang diletakkan, diletakkan terdahulu apa? Pondasi-pondasinya saja, pokok-pokoknya saja. Adapun hukum-hukumnya disesuaikan dengan, ya makanya ada istilah fatwa itu juga disesuaikan dengan tempat, situasi, kondisi, dan waktu. Gitu. Makanya ada fatwa berlaku di zaman dulu, tidak berlaku di zaman orang. Ya, gitu. Ada fatwa baru di zaman kita. Misalkan contoh, ya dalam bisnis, ya, keuangan, ibu-ibu mah ada mungkin belum kebayang. Ada Bitcoin. Hukumnya kumaha cenah Bitcoin. Nah, itu ada khusus pembahasannya. Nah, makanya pembahasannya sangat, jadi maksudnya di dalam menjalankan ajaran syariat Islam teh itu juga bisa fleksibel. Artinya dalam hal apa? Dalam hal-hal yang juga hal-hal baru gitu. Muncul hal baru. Dulu ada pembahasan cloning dalam Islam, ada nggak? Di zaman Rasulullah ada cloning? Ayah, bayi tabung misalkan, ya, dan lain sebagainya. Itu mah sudah pembahasan terlalu dalam, ya. Nah, yang ketiga, semua ajaran Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini yang disebut dengan daruriyatul khamsah, ya. Jadi tujuan utama dari syariat Islam itu apa, Bu? Kahiji, menjaga hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, menjaga hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal. Yang keempat, hifdzu an-nasl, keturunan. Yang kelima, menjaga hifdzu al-mal, ya. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Eta sakitu sebetulnya. Kenapa diharamkan maling? Ya. Karena Islam menjaga kehormatan harta, kepemilikan. Kenapa diharamkan minum khamr, narkotika, narkoba, dan sejenisnya? Karena Islam ingin menjaga akal, ya, kelurusan akal seseorang. Tinggal ya, dan minum-minuman mah akalnya sehat, oleng, ya. Ya. Makanya diharamkan. Kenapa diharamkan zina? Ya, karena ingin menjaga keturunan.
kemudian disyariatkan nikah dan segala macamnya ini gitu, keturunan, harta, dan yang paling utama adalah menjaga agama gitu, menjaga agama. Hal ini sesuai dengan fitrah akal dan akal perkembangan zaman serta dilakukan di setiap tempat, dan masa Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Ya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di akhirat kiamat. Ya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighairil haqq. Ya. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan yang melanggar, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dengan sesuatu, ya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam hadis, dalam ayat yang lain juga disebutkan seperti itu. Dalam Al-A'raf, ya, misalkan 156 sampai 157. Ini ayat-ayat yang cukup panjang, ya, menjelaskan tadi tentang daruriyatul khamsah. Apa daruriyatul khamsah teh? 1, menjaga agama. 2, menjaga jiwa. 3, akal. 4, keturunan. 5, harta. Pada hafal tos beres atau. Tujuan risalah Islam. Tujuan yang dicapai oleh risalah Islam adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa. Membersihkan dan menyucikan jiwa. Nyeseh jiwa orang. Dengan cara apa? Dengan cara mengenal Allah dan beribadah hanya kepada-Nya. Hari orang terus kenal dengan Allah? Terus kenal? Kumaha kenal ada? Hah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja? Ya, itu juga. Tetapi ada yang lain maksudnya gitu. Ya. Misalkan mengenal Allah, Allah itu Maha Pencipta, rububiyah. Allah layak disembah, diibadahi, ditaati, berarti uluhiyah. Ya, Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Apa itu? Asma wa sifat. Ya. Tidak boleh menisbatkan kepada Allah hal-hal yang sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Dan seterusnya. Itu mengenal Allah. Dan beribadah hanya kepadanya. Selain itu, Islam juga ditujukan untuk mengukuhkan hubungan antara sesama manusia, serta menegakkannya dengan disertai rasa saling menyayangi, persamaan dan keadilan. Dengan demikian, kebahagiaan umat manusia dapat terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa tugasnya? Yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam firman Allah yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Dalam hadis, ya,
disebutkan ana rahmatun muhdat. Aku diutus sebagai rahmat yang memberi petunjuk. Ya, hadis dalam kitab Al-Mustadrak yang disusun oleh Imam Al-Hakim. Ya. Disebutkan banyak di sini penjelasannya. Ya. Ana rahmatun muhdat. Jadi Islam itu lahir diturunkan untuk menjadi rahmat. Rahmatnya apa? Lain Bapak Abdi Rahmat. Rahmat, kasih sayang menjadi mengubah berbagai hal menjadi kebahagiaan, rahmat. Ya. Yang sulit menjadi susah. Oh ternyata masih pada bangun ya. Yang sulit menjadi gampang, mudah. Ya. Yang bingung menjadi tenang, tentram. Gitu. Dan ini diajar Islam teh kakak bararingu. Memperdalam Islam teh kakak sulit hidup teh. Nah, nggak bisa. Berarti itu mengamalkan Islamnya tidak paripurna itu. Tidak tepat. Islam dipelajari hidup kakak sulit. Nah, salah. Ya. Karena Islam itu bukan hanya ilmu tetapi amal. Islam dipelajari tetapi harus diformulasikan jadi solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan gitu. Belajar Islam, semakin belajar Islam semakin sulit. Sesuatu ya, belajar nanti bener ya. Penerapan hukum Islam atau ilmu fikih. Ya, sebentar lagi Kang Dani. Ya, tenang. Ya. Sepertinya mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena mungkin mukaddimah jadi agak panjang saya menyampaikan karena memang harus dibingkai dulu belajar fikih agar kita memahami fikih ini bukan hitam putih gitu. Yang hitam putih mah eta mah acara TV eta mah. Nah, kita bisa menempatkan positioning fikih itu seperti apa di dalam belajar ilmu-ilmu Islam. Ya, karena sudah ada panggilan jadi live-nya mah sudah aja dulu ya. Insyaallah kita lanjut di kajian fikih sunnah 2 mingguan ke Payun dalam suasana nyantai. Tadi nama underestimate nih kalau nggak banyak, kayaknya mau di pondok aja karena harus ngangkut-ngangkut ini peralatan. Masih online ini? Saya paket? Astagfirullahaladzim. Mengkhawatirkan gitu. Bukan HP saya, HP-nya HP ini. HP anak? Habis paket nak? Serius? Rekor ini? Belum pernah ya seumur di kartu halokan? Waduh. Tapi ayah lagi dah itu. Nah, jadi Suksana sudah hadir di dia mung sabara aya 12 tapi yang ngambil manfaat dari majelis kita insya Allah banyak ya utamina nu di tempat-tempat tebih melalui live YouTube dan nanti bisa disaksikan di YouTube di channel YouTube Hasbi Channel diedit ya Ahwan ya. Aduh cenah kirang kahartos bahasa Indonesia mah kahartos teh Bu. Ibu nu paling sepuh kahartos Bu. Kahartos ya Bu, manya sinetron wae kahartos. Ya. Memang ngangge bahasa Indonesia teh kahiji aya mustami sanes, mungkin di duka di mana gitu. Di alam tah berantah. Anu kaduana sim kuring oge rada gagegog oge. Jadi aya alasan ke bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kajian
fikih sunnah nu perdana ieu tiasa lajeng insyaallah sakedik-sakedik aja. Sakedik-sakedik nu penting kurang tiasa diamalkeun, dipahami sehingga tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Seueur ge ari teu manfaat mah kanggo naon. Gitu. Insyaallah pami manfaat diamalkeun. Insyaallah janten ilmun yuntafa'u bih. Amin. Panginten sakitu Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.